Halo teman-teman semua yang ada di dalam Oikos. Saya senang sekali bisa share firman Tuhan hari ini di dalam ibadah kita yang ada di Oikos. Ibadah di Oikos adalah ibadah mula-mulanya POJ. Ya, waktu minggu lalu saya ngomong tentang hal ini dan gak nyangka hari ini kita bisa mengalaminya sama-sama. Nah saudara, hari ini saya ingin lanjutkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membangun hidup kita lewat Oikos. Build stronger life through Oikos community. Nah saudara, ada hal yang Tuhan bangun lewat Oikos, lewat interaksi dengan sesama orang percaya, yaitu kasih. Nah kasih ini yang paling penting. Kasih ini adalah faktor yang terpenting, bagian terpenting dalam hidup manusia yang menjadikan manusia itu human. Nah soalnya itu saya yakin saudara, hidup kita dapat maksimal saat kasih ini semakin hari semakin bertumbuh. Dan itulah yang Tuhan mau. Sebab lewat kasih ini Tuhan ingin mengubah hidup kita, ingin memunculkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang noble, karakter-karakter Kristus yang kemudian dapat bermanfaat dalam hidup kita dan kemudian dapat membuat kita mengalami penggenapan segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, hari ini ada hal yang penting sekali di week kedua ini saya ingin bahas untuk tema kita di minggu yang kedua ini. Nah saudara, saya mempelajari ada banyak peristiwa di dunia yang mengubah nilai humanity. Yaitu contohnya saudara 9/11. Namun buat saudara yang belum tahu nilai humanity itu apa, humanity itu adalah the quality ya that make us human. Ya, contohnya such as ability to love and to have compassion. Nah, saudara, saat quality dari humanity menurun, dua hal ini menurun dalam kehidupan manusia. Ya, jadi ability to love and to have compassion ini menurun. Nah, saudara, peristiwa 9/11 ada peristiwa yang menggemparkan dunia, ya, tentang teroris, saudaraku ya. Nah, singkat cerita, setelah peristiwa itu, humanity nggak sama lagi. Ya, ada mengalami penurunan. Saudara, hate crimes itu terjadi berulang kali sampai hari ini. Padahal 9/11 itu adalah peristiwa di 2001. Namun hate crimes dari sejak peristiwa tersebut sampai hari ini bukan berkurang, malah semakin hari semakin meningkat. Hate crime terhadap ras tertentu, saudaraku. Lalu fobia terhadap agama tertentu. Nah saudara, fobia ini juga semakin hari semakin bertambah buruk, saudara. Nah hari ini kita mengalami sebuah peristiwa yang menggoncangkan dunia lagi, yaitu COVID-19. Tentang outbreak-nya COVID-19. Nah saudara, apakah outbreak COVID-19 ini akan mempengaruhi humanity? Nah saudara, saya ingin ajak saudara berpikir tentang hal ini hari ini dengan sangat sederhana. Nah saudara, para ahli kemudian memutuskan ada sebuah gaya hidup baru yang harus diimplementasikan oleh semua manusia, ya, yaitu social distancing. Coronavirus is most likely to spread from person to person when we come into close contact with one another. We can all help stop the spread by keeping our distance. This means do not shake hands or exchange physical greetings, and wherever possible, stay at least 1.5 meters away from others. It's also really important to practice good hygiene, especially after being in public places. Together, we can help stop the spread and stay healthy. Visit health.gov.au to learn more. Authorised by the Australian Government, Canberra. Nah saudara, di dalam tempat kerja saya ketemu dengan banyak orang. Satu hari bisa 100-an orang lebih. Nah saya ingin bertanya kepada mereka tentang hal ini. Apakah social distancing ini dapat mengubah humanity? Dan saudara tahu, 98% menyatakan setuju, iya, dapat mengubah humanity. Ya, saudara bayangkan kalau misalnya tadinya kita bisa berjabat tangan, lalu kemudian kita nggak bisa berjabat tangan, kita dengan namaste, saudara. Ya, awalnya awkward, lama-lama biasa, dan seterusnya, saudaraku. Nah, 98% setuju bahwa humanity dapat mengalami penurunan. Hanya 2% yang tidak setuju, saudara.
Namun hari ini kita dapat melihatnya, saudaraku. Ya, bagaimana social distancing dapat membawa penurunan. Ya, begitu di tempat publik, saudara. Ya, saya lihat video ada yang collapse. Ya, tiba-tiba jatuh pingsan. Ya, waktu sebelum social distancing atau sebelum coronavirus ini, ya, orang itu langsung ditolong. Namun sekarang nggak ada yang berani sentuh, saudaraku. Sampai akhirnya dia terlambat untuk ditolong. Social distancing ini sangat perlu, saudaraku. Saya yakin ini dapat benar-benar flatten the curve. Namun jangan sampai social distancing ini flatten our love curve. Love itu harus terus bertumbuh. Karena itu jangan lalailah kita juga dalam melakukan firman Tuhan. Nggak hanya melakukan social distancing, namun juga melakukan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berulang kali untuk kita belajar reach out to one another. Kepada saudara seiman kita. Jangan sampai social distancing situation itu membuat kita lalai melakukan firman Tuhan ini. Karena itu penekanan firman hari ini adalah jangan lalai untuk reach out to one another. Inilah judul tema hari ini. Dan itulah pendahuluannya. Dan kita langsung masuk kepada isinya, saudara. Ya, firman Tuhan berulang kali ingin kita supaya taat. Untuk kita reach out to one another. Ada banyak ayat tentang hal ini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, saudara, hari ini saya ingin bacakan kepada saudara beberapa saja. Sehingga akhirnya kita dapat menghindari problem di mana kasih itu semakin menurun. Saudara ingat, ini adalah problem akhir zaman loh. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena ketika ini terjadi, maka kita akan mengalami penurunan nilai hidup kita juga, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri bilang di Matius 24 ayat 12b. Matius 24 ayat 12b. Love of many will grow cold. Love of many will grow cold. Ya, kasih dari semua manusia akan menjadi dingin. Jangan sampai kita ada di dalam kategori itu, saudaraku. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita yang membawa kasih itu untuk semakin baik di dunia ini. Ya, inilah firman Tuhan yang saya ingin bacakan kepada saudara ya tentang reach out to one another. Inilah yang kita harus taati selama kita praktekin social distancing di keadaan COVID-19 ini. Galatia 6 ayat 2 bilang begini. Bear one another burdens. Bear one another burdens. Ya, let's reach out to one another. Bear one another burdens and so fulfill the law of Christ. Dengan demikianlah kita mentaati hukum Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing. Ya, jangan berhenti dalam melakukannya. Therefore encourage one another and build one another up. John 15:12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you, kata Tuhan. Lalu Hebrew 13:16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Jadi, do not neglect to do good and share what you have. Jangan sampai ada orang-orang yang tua, elderly, ke supermarket, nggak dapat makanan, nggak dapat barang sehari-hari yang dia butuhkan. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang ikut ambil bagian di dalam keadaan tersebut. Saudara, ingat, Ibrani 13 ayat 16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifice are pleasing to God. Roma 15 ayat 7. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God. Filipi 2 ayat 4. Let each of you look not only his own interests, but also to the interests of others. Dalam keadaan social distancing ini, dalam kita hidup dengan lifestyle ini, jangan sampai kita hanya memperhatikan kepentingan diri kita saja, namun tetap belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, dan ada puluhan lagi tentang hal ini di dalam firman Tuhan. Karena itu, mari jangan biarkan kasih menjadi dingin. Gunakan keluarga rohanimu untuk engkau mempraktekkan atau mentaati firman Tuhan, sehingga kasih yang ada di dalam dirimu tidak menjadi dingin. Reach out to one another. Nah, saudara,
saya ingin saudara diskusi bersama. Ada dua ayat, dua bagian ayat firman yang saya ingin saudara diskusikan. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Diskusikan bersama-sama tentang ayat ini. Apa artinya? Apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan di dalam ayat ini. Ya, diskusikan bersama-sama, lalu plankan bersama-sama. Ya, kira-kira respon apa, perbuatan apa yang kita bisa sama-sama ambil untuk meresponi firman ini dengan baik. Ya, planningkan, ya. Planningkan reach out in love-nya apa? Ya, planningkan untuk reach out in love, ya, between one another di dalam oikos. Dan juga mungkin reach out ke teman-teman yang ada di kampus yang saudara kenal, yang dekat sama saudara. Reach out untuk mungkin keluarga dari teman anak-anakmu, ya, yang buat saudara yang punya anak yang udah sekolah, ya, mungkin anakmu punya teman, lalu keluarganya, ya, mungkin ada kebutuhan yang saudara bisa reach out untuk menjawab kebutuhan tersebut, ya. Nah, saudara sama-sama diskusikan dan buatlah sebuah rencana yang konkret untuk saudara dapat lakukan bersama. Tuhan Yesus memberkati.